selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue lepet ketan loyang. Jadi tidak perlu ribet dibungkus daun pisang. Kerjaan jadi cepat, rasanya juga sama enaknya. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram beras ketan, cuci bersih lalu direndam semalaman atau minimal 2 jam. Panaskan panci kukusan sebelumnya ya, kita kukus dulu ketan selama 25 menit atau hingga setengah matang. Sekarang masukkan 500 ml santan kental ke dalam panci atau wok pan. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 5 lembar daun pandan. Kita masak santan hingga mendidih sambil diaduk ya mamis, agar santannya tidak pecah. Nah, jika sudah mendidih, yuk sekarang kita angkat santannya. Nah, ketannya setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat dulu ketannya. Selanjutnya, masukkan ketan yang masih panas ke dalam santan panas yang baru diangkat tadi ya mamis. Kemudian masukkan 100 gram kacang merah yang sudah direndam semalaman. Lalu ini kita rebus dulu hingga matang dan lunak. Kita masukkan ke dalam ketan dan santan. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan sampai santannya menyusut, diserap oleh ketan. Selanjutnya, masukkan setengah butir kelapa parut yang setengah tua. Kelapa parutnya ini tidak dikukus ya, ini masih mentah. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 18 cm x 18 cm, tinggi 6 cm, alas dasarnya dengan daun pisang, lalu oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Nah, sekarang kita masukkan ketannya ke dalam loyang. Selanjutnya, ratakan permukaannya sambil ditekan ya agar ketannya jadi padat. Kemudian kita tekan lagi dengan alat penekan lapis legit ya, supaya ketannya jadi padat. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus lepet ketan loyang selama 30-45 menit. Ini aku tutup atasnya dengan serbet agar tidak ketetesan uap air. Nah, ini setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat. Ini kita diamkan dulu lepet ketannya sampai dingin dan set dulu ya, baru nanti dikeluarkan dari loyang. Setelah dingin, kita sisir dulu pinggiran loyang agar lepet ketannya mudah dikeluarkan. Yuk, sekarang kita potong-potong lepet ketan.
Nah, seperti ini ya Mamis tampilan dari lepet ketan loyang. Jadi kita tidak perlu ribet untuk membungkus dengan daun, dan waktu pengerjaan juga jadi lebih cepat. Nah, seperti ini ya contoh potongan kue lepet ketan loyang. Sekarang kita cobain yuk. Rasanya enak dan gurih, teksturnya lembut, cocok banget untuk teman ngopi dan ngeteh. Selamat mencoba ya Mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon tanda lonceng. Hai semua, hari ini aku mau buat jajan pasar dari bahan ubi oren. Rasanya enak dan cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat videonya dan buat sama-sama. Kita siapkan 500 gram ubi oren yang sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Lalu kita kukus ubi sampai matang. Nah, kalau ubinya sudah empuk dan sudah matang, kita angkat ya. Selanjutnya kita haluskan ubi, bisa dengan cara disaring ya, agar hasil akhirnya nanti halus dan mulus. Sekarang kita tambahkan 3/4 sendok teh garam, lalu tambahkan 25 gram margarin yang sudah dilelehkan. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 75 gram tepung tapioka, lalu tambahkan 40 gram tepung maizena. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh baking powder. Kita aduk ya sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita ambil 2 sendok makan adonan ubi kurang lebih 40 gram. Kemudian ini kita satukan dulu adonannya, lalu dibentuk pipih dan dibuat cekungan. Kita bentuk seperti mangkok. Nah, kalau sudah dibentuk mangkok seperti ini, kita isi dengan gula pasir secukupnya saja. Selanjutnya ini kita tutup rapat dan kuat agar nanti gula pasirnya tidak bocor pada saat digoreng. Setelah itu kita bentuk lonjong dengan ujung runcing. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita buat satu lagi ya. Nah, yang ini kita isi dengan gula merah secukupnya. Kemudian ditutup rapat ya, agar nanti pada saat digoreng gula merahnya tidak bocor keluar. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng sebelumnya. Nah, kalau sudah panas, kita masukkan kue ubi. Kita goreng kue ubi atau kue timus ini sampai matang dan berwarna golden brown. Nah, kalau sudah matang dan berwarna golden brown, sekarang kita angkat ya.
Nah, untuk ide jualan kali ini simple banget ya. Ini tinggal kita bungkus, masukkan ke dalam plastik seperti ini. Atau mau dimasukkan ke dalam mika juga bisa ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk, sekarang kita cobain ya. Ini dibelah dua dulu. Nah, bentuk dalamnya seperti ini. Ada isian gula merahnya ya. Rasanya enak dan bagian luarnya ini garing-garing kalau masih panas. Terus bagian kulitnya tidak begitu manis ya, karena tidak diberi gula. Jadi manisnya asli dari ubi saja dan dari isian ya. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue jajanan pasar dari singkong dan pisang. Ini idenya dari kue kacamata, tapi tidak dibungkus daun. Hasilnya jadi cantik dan unik. Rasanya enak, cocok buat teman ngopi dan ngeteh. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut yang setengah tua, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Kita robek-robek agar aroma pandannya keluar. Sekarang kita aduk dulu agar garamnya tercampur rata dan kemudian kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang kita siapkan 700 gram singkong, kupas, cuci bersih. Kemudian kita parut atau bisa juga di blender. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, tinggi 6 cm. Alas dasarnya dengan daun pisang. Lalu kita semir seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Ini parutan singkongnya tidak diperas ya airnya ya mamis. Kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Masukkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masukkan 200 ml santan kental. Sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Bagian yang pertama tambahkan pasta pandan secukupnya. Bagian yang kedua tambahkan pewarna merah rose. Bagian yang ketiga kita biarkan putih. Selanjutnya siapkan 3 buah pisang uli atau pisang kepok atau pisang raja. Ini kita iris tipis. 1 buah pisang ini aku iris jadi 5 bagian. Sekarang kita tuang dulu adonan hijau ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan permukaannya dengan sendok. Setelah itu tambahkan pisang yang sudah diiris tipis ya. Panaskan panci kukusan sebelumnya, kita kukus kue selama 10 menit. Nah, sekalian saja kelapa parutnya dikukus juga selama 15-20 menit. Nah, setelah 10 menit ya, kita angkat dulu kue singkongnya. Kemudian kita masukkan adonan yang putih. Ratakan permukaannya dengan sendok.
Kemudian kita tambahkan pisang di atasnya. Selanjutnya ini kita kukus lagi ya selama 10 menit. Sekarang kita angkat dulu kelapa parutnya. Nah, ini kuenya setelah dikukus selama 10 menit. Sekarang masukkan adonan merah, adonan yang terakhir ya. Kita ratakan dulu permukaannya dengan sendok. Lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Nah, ini setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Selanjutnya, diamkan dulu kue sampai agak dingin ya, baru nanti kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita buat sirup gula merah. Masukkan 150 gram gula merah ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Tambahkan 75 ml air. Sekarang kita masak dulu hingga mendidih, kental dan gulanya larut. Nah, ini setelah mendidih dan gulanya larut, sekarang kita angkat. Sekarang kita saring dulu sirup gula merahnya. Nah, setelah dingin, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang. Pisaunya ini dibungkus plastik dulu ya, agar tidak lengket dan agar potongannya bisa rapi. Sekarang kita potong kuenya. Nah, cakep ya kuenya, warnanya juga bagus. Terus di tengahnya ada pisangnya. Nah, ini contoh potongan kuenya ya mamis. Nanti setelah dibalur dengan kelapa parut, tampilannya jadi lebih cantik lagi. Ini aku pindahkan dulu ya kelapa parutnya ke tempat yang lebih besar. Sekarang kita balur kue singkong dengan kelapa parut. Nah, ini tampilan terakhir kuenya, jadi lebih cantik ya setelah dibalur dengan kelapa parut. Sebelum disajikan, tambahkan dulu sirup gula merah. Yuk, sekarang kita cobain. Nih, tampak bagian dalamnya banyak ya pisangnya. Aku cobain ya. Rasanya enak, kenyal-kenyal, manisnya pas, cocok buat ngopi dan ngeteh. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lins Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon tanda lonceng. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue lapis kanji atau lapis PP yang selalu laris manis di bakwan kue. Rasanya sudah pasti enak banget, irit bahan, cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu 10 lembar daun pandan dan 12 lembar daun suji. Jika tidak ada daun suji, bisa digantikan dengan pasta pandan secukupnya. Kita gunting kecil-kecil daun pandan dan suji, masukkan ke dalam mangkok blender.
Kemudian tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml. Lalu kita blender hingga halus. Setelah itu saring jus daun pandan dan suji, lalu takar air jus pandan suji sebanyak 100 ml. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 250 gram gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 800 ml santan dari 1 butir kelapa. Sekarang kita masak santan dan gula hingga gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, ini jika gulanya sudah larut, kita matikan api kompor ya dan angkat santannya. Selanjutnya ini kita diamkan ya sampai dingin suhu ruang. Step berikutnya, siapkan di dalam wadah 375 gram tepung tapioka, lalu tambahkan larutan santan dan gula yang sudah dingin suhu ruang. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Santannya kita tuang secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, sekarang ini sudah tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Baru kita masukkan sisa larutan santan dan gula. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian. Ini untuk lapisan penutup kita ambil 150 ml ya. Lalu untuk lapis pandan kita ambil 500 ml dan untuk lapis putih takar sebanyak 600 ml. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 7 tetes pewarna makanan merah cabai, lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 ml air jus pandan suji ke dalam 500 ml adonan. Kita aduk rata. Yang satu bagian lagi biarkan putih. Untuk pelapis kue kita takar sebanyak 150 ml ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm x 20 cm tinggi 4 cm. Oles dasar loyang dengan minyak sayur atau alas dasar loyang dengan daun pisang atau aluminium foil agar nanti kue lebih mudah dikeluarkan. Tuang adonan kue lapis putih ke loyang. Bebas ya, mau yang lapis putih dulu atau yang lapis pandan dulu. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue selama 6 menit untuk perlapis kue dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 6 menit, buka tutup panci kukusan dan tuang lapis pandan. Kemudian ini kita kukus lagi selama 6 menit. Begitu seterusnya ya sampai adonan habis. Nah, ini untuk lapis yang terakhir kita tuang adonan kue yang berwarna merah. Untuk lapis yang terakhir ini kita kukus selama 30 menit agar kue tidak cepat basi. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, matikan api kompor dan kita angkat kue lapis. Selanjutnya, diamkan dulu kue lapis kanji sampai dingin dan set dulu ya. Karena kalau masih panas, kue masih lembut dan susah dipotong. Ini aku diamkan semalaman ya. Sekarang kita sisir dulu pinggiran kue. Sekarang kita potong kuenya dengan spatula plastik atau dengan pisau yang dibungkus dengan plastik.
Untuk per baris kue kita potong menjadi 5 atau 6 bagian. Nah, ini contoh potongan kue lapis kanjinya. Untuk ide jualan bisa dikemas dalam box tin wall 750 ml, bisa muat 8 sampai 16 potong kue. Nah, sekarang kita cobain yuk. Kue dan warnanya cakep banget. Wangi pandannya tahan lama karena menggunakan pandan asli. Warna hijaunya juga cakep. Teksturnya lembut, kenyal-kenyal, klemer-klemer seperti ini. Tekstur kue lapisnya bagus sekali, bisa ditarik pelapis seperti ini. Dan rasanya enak banget. Aku paling suka kalau makan kue lapis kanji ini ditarik pelapis seperti ini ya. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik ikon lonceng.